Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan seri pemrograman Visual Folk Pro. Dan sekarang adalah part yang ketiga. Dan di part yang ketiga ini kita akan sedikit membahas tentang pointer ya. Tapi sebelumnya saya akan membuat sebuah tabel terlebih dahulu ya. Dan tabel pada Microsoft Visual Pro ini itu ada dua macam ya, yaitu tabel yang berada di dalam database dan tabel bebas. Dan sekarang kita akan membuat sebuah tabel bebas terlebih dahulu ya, karena kita belum mempunyai sebuah project gitu. Dan cara membuat tabel bebas lewat komen Windows, tinggal ketikkan saja create, kemudian nama tabelnya. Nah, sebagai contoh adalah pelanggan gitu. Tekan enter dan kita sudah dihadapkan dengan box tabel designer ya, dengan nama pelanggan dan ekstensinya adalah DBF. Nah, pertama yang harus kita buat adalah field name atau nama fieldnya. Nah, di sini tidak bisa menggunakan spasi dan spesial karakter atau karakter khusus yang aneh-aneh itu. Dan yang kita bisa gunakan nanti adalah underscore, boleh. Sebagai contoh adalah Nopel, ini adalah nomor pelanggan, kita singkat saja menjadi Nopel. Kemudian tipenya, nah, tipe data dalam Microsoft Visual Pro ini banyak ya, ada karakter, ada currency, ada date, ada double float, integer, logical, memo, numerik. Kita pilih dulu karakter ini untuk novel atau data berjenis huruf lah ya. Walaupun isinya nanti berupa angka, tetap dianggap sebagai atau diperlakukan sebagai huruf yang tidak bisa digunakan sebagai variabel perhitungan atau aritmatika gitu. Kemudian width ini lebarnya, nah, lebarnya sebagai contoh adalah 4 saja. Kemudian di bawah novel ini adalah nama, kemudian tipenya juga karakter, dan lebarnya misalkan saja 20 ya, 20. Kemudian field name yang ketiga adalah alamat, karakter juga, lebarnya 25 dan no tel ya, nomor telepon. Nah, ini 12 saja ya. Kemudian kita klik OK. Ya. Dan di sini kita sudah mempunyai satu buah tabel ya. Dan jika ingin menggunakan tabel tersebut, tinggal ketikkan perintah use, kemudian spasi nama tabelnya yaitu pelanggan. Ya. Ya.
Berikutnya, saya akan menambahkan rekod-rekod data pada tabel yang sudah kita buat ya. Caranya adalah dari komen Windows kita ketikkan append gitu. Nah, seperti ini. Ya, nah, nanti akan muncul layout seperti ini dan kita masukkan saja datanya ya. Nah, itu nomor pelanggannya. Nah, misalkan saja nomor pelanggannya adalah oh ya, nah, langsung saja 0001 karena kemudian namanya oh asal saja Cimut ya, tab alamatnya Jakarta, nomor teleponnya 081 234 46 7 455. Kemudian nomor pelanggan yang kedua adalah 0002. Namanya misalkan Ableh. Ya, alamatnya Bandung. Nomor teleponnya 083. Asal saja. Kemudian 0003. Namanya A5. Alamatnya Indramayu. Nomor teleponnya 081. Ya, silakan dilanjutkan sendiri ya. Ya, berarti kita sudah mempunyai 4 rekor atau 4 baris data. Kita tutup. Ya. Dan untuk menampilkan rekor-rekor data yang sudah kita ketik tadi, perintahnya adalah list. Gitu. Nah, ini rekod yang pertama, nomornya 0001, namanya Cimut, alamat Jakarta, nomor teleponnya sekian, dan seterusnya ada 4 rekor. Ya. Ini menunjukkan end of file ya, kita berada di akhir file itu dari 4 rekod yang ada, dan nama database-nya adalah pelanggan DPF. Coba kita ketikkan lagi list of. Ini menampilkan rekod-rekod data tanpa nomor rekod. Tanpa nomor rekod, hasilnya seperti yang ada di layar ini. Kemudian dengan cara lain kita bisa ketikkan perintah browse. Nah, ini adalah dengan model browse ya. Dan kita juga sebetulnya bisa menambahkan rekod-rekod di sini gitu ya. Caranya adalah setelah tampil model browse ini, lalu kita klik view, lalu klik open mode. Nah, kita bisa tambahkan langsung di sini 000 namanya Gelabet ya, Jakarta.
088 22709. Nah, kemudian 00006, misalkan Papuk gitu ya, Papuk Bandung 082 ya. Nah, di sini kita sudah memiliki 4 6 rekor. Ya. Dan kita sekarang berada di rekor yang ke-6 dari 6 rekor yang ada ya. Misalkan kita mau menuju ke rekor yang kedua, tinggal ketikkan saja go, lalu spasi yang kedua. Iya, kita bisa lihat di sini bahwa sekarang posisinya adalah rekor yang aktif nomor 2 dari 6 rekor yang ada. Ya, jika saya ketikkan perintah display, maka akan menampilkan rekor yang aktif saja. Dalam hal ini adalah rekor nomor 2, yaitu Ableh ya. Dan apabila kita ketikkan kembali perintah browser, rekor yang aktif ditunjukkan oleh tanda panah, yaitu di rekor yang nomor 2. Gitu. Dan misalkan saya ketikkan tombol delete itu ya. Delete ini adalah menghapus rekor yang aktif. Coba kita tampilkan kembali dengan model browser. Apakah sudah terhapus? Ternyata ini hanya sekedar diberi tanda ya, belum terhapus sepenuhnya. Yaitu dengan tanda blok warna hitam ini. Dan jika kita ingin membuat supaya terhapus secara permanen, gitu, kita ketikkan tombol back ya, kemudian kita ketikkan browse lagi apakah masih ada, dan ternyata rekor yang kedua tadi itu sudah terhapus ya, dengan nomor 0002 tadi namanya Ableh, di sini sudah tidak ada. Saya mau menuju ke rekor yang keempat ya, ini keempat sekarang posisinya, yaitu Go 4. Coba kita ketik display. Nah, ini adalah rekor keempat, novelnya 0005, namanya Glaber dan seterusnya. Gitu. Kembali saya ketikkan delete dan kita ketikkan browser. Maaf, salah perintah. Ini dan rekor keempat sudah ditandai dengan blok warna hitam, dan ini bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan dengan perintah recall, perintahnya recall, yaitu recall antar push dan ketikkan browse, dan tanda penghapusan sudah hilang. Saya tutup kembali, tapi sebelum kita tutup,
saya akan masukkan ini, tambahkan record lagi, itu klik view lalu open mode supaya banyak, itu 0007 ya. Kemudian namanya siapa ya, Denok, dan Indramayu. Ya. Coba saya tampilkan list for alamat sama dengan pakai tanda kutip 2 karena ini adalah karakter ya. Nah, ini adalah rekod-rekod yang punya alamat di Indramayu. Browse ya, Indramayu. Oh, ada 3 ya. Clear untuk membersihkan, nggak tampil. Bagaimana jika kita ingin mengurutkan data yang sudah kita buat tadi berdasarkan nama ya, karena kita ketahui bahwa namanya tadi masih belum urut, yang urut itu hanya novel tadi ya. Tapi sebelumnya saya pengen lihat dulu di folder data kita, yaitu di E dan data Pro. Di sini kita sudah punya sebuah tabel dengan nama pelanggan DBF ya. Pelanggan DBF. Dan ini sudah aktif ini pelanggan DBF-nya, rekodnya ada 6. Kemudian saya ingin mengurutkan ya, dengan perintah index on, kuncinya yang menurutkan apa nih, nama ya, ketik saja nama, index on nama tuh. Nah, ini adalah file indeksnya, yaitu misalkan saja nama deck ya. Setelah kita berikan perintah ini, kemudian kita cek ulang di data E ini dan folder data Pro, ternyata di sini dibuatkan sebuah file index dengan nama-nama deck, ekstensinya adalah edx ya. Dan cara menggunakannya adalah use gitu, pelanggan index nama deck ya. Sekarang kita browse, enter, dan kita lihat di sini bahwa rekod-rekod kita sudah diurutkan ya, berdasarkan nama, dan bapuk ini kembali ke diurutkan di posisi pertama karena kita urutkan berdasarkan nama tadi. Simut, Denok, Gabet, Halimah, Ika, jadi sudah urut. Dan rekod-rekod yang lain, field-field yang lain itu mengikuti
nama. Kayak novel, dia akan bergeser mengikuti nama. Demikian juga dengan alamatnya dan nomor teleponnya. Dan untuk menutup database, perintahnya adalah close data. Maaf, tabel ya. Close tabel. Kita belum punya database, baru membuat tabel bebas. Dan di sini tidak ada tabel yang aktif. Nah, untuk part yang ketiga ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di part yang berikutnya.